Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 12 kelompok 4 Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung akan memaparkan hasil mind mapping kami mengenai implementasi Wall of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Kami bagi menjadi 3 bahasan. Pertama, berdasarkan jenis pelayanan publik. Kedua, berdasarkan pola pelayanan publik. Dan yang ketiga, implementasi real Wall of Government dalam pelayanan publik di Kabupaten Garut. Jenis pelayanan publik ada 4. Yang pertama, layanan administratif merupakan jenis layanan yang disediakan oleh unit layanan dalam catatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan manajemen administrasi lainnya. Contoh dari layanan ini adalah KTP, SIM, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat tanah, dan yang lainnya. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah jenis layanan yang disediakan oleh unit layanan yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Contoh layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah layanan yang disediakan oleh unit pelayanan dalam bentuk menyediakan dan mengelola bahan terwujud, termasuk distribusi atau penyimpanan langsung ke konsumen dalam sistem. Contohnya ada jalan raya, air bersih, listrik, jaringan telepon, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah layanan yang memberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Jenis layanan ini mengambil bentuk peraturan atau kebijakan khusus masyarakat. Contohnya, Undang-Undang Dasar. Pelayanan publik terdiri dari 5 pelayanan. Pertama, pola satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Contohnya, yaitu di Disduk Capil dalam hal pembuatan KTP dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pola satu pintu, yaitu pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh, yaitu pembuatan BPKB dan STNK. Yang ketiga yaitu pola fungsional, yaitu pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas fungsi dan kewenangannya. Contoh, yaitu pemungutan pajak oleh kantor pelayanan pajak. Yang keempat yaitu pola terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait di bidang pelayanan masyarakat. Contohnya yaitu pengurusan paspor oleh kantor imigrasi. Yang terakhir yaitu pola elektronik, yaitu pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemberian layanan secara online dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan, contohnya comment center dan sejeruk. Implementasi nyata Whole of Government yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut yaitu: pertama, Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Command Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Sektor ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan, serta kehumasan. Yang kedua yaitu Sijeruk. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulan gratis dengan sistem operasi delivery order ambulan. Diberi nama Sijeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Sijeruk ini melayani masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan kegawat daruratan. Layanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Sistem operasi Sijeruk berada di bawah kendali UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
ambulan gratis Cijeruk akan terintegrasi dengan Public Service Center atau PSC 119. Jadi masyarakat yang membutuhkan tinggal menelepon 119. Yang ketiga yaitu pelayanan Disdukcapil. Bagi warga Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, hingga KIA, tidak lagi harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengurusan dokumen bisa dilakukan secara daring melalui laman pasti disdukcapil.garutcap.co.id. Ketika mengakses halaman tersebut, di sana akan ada beberapa pilihan layanan, yaitu kartu keluarga, akte kelahiran, surat pindah, sinkronisasi data, rekaman e-KTP, akta kematian, akta perkawinan, KTP elektronik, dan KIA atau kartu identitas anak. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.